103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Selamat pagi untuk Anda Sobat Prameswara di kesempatan pagi hari ini. Senang ya bisa kembali menyapa Anda di ajang Semangat Pagi. Hari ini hari Selasa Sobat, seperti biasa juga bincang sehat kita kali ini bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan kali ini bersama dengan Dr. Jenny. Selamat pagi. Mbak. Dokter Jenny. Iya. Dokter Jenny Dwi ya. Iya. Ini adalah dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Untuk tema yang akan kita obrolin untuk pagi hari ini memang sebenarnya nyambungnya karena memang di Indonesia khususnya ya dokter ya, bahwa memang ini sudah memasuki yang namanya fase new normal. Indonesia ini di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin masih terjadi dan ini dan sudah mungkin masih menuju puncak ya. Itu ini tapi yang pastinya untuk pembatasan sosial dan lain sebagainya ini sudah dilonggarkan ya dokter ya. Iya. Oke, untuk Anda Sobat Prameswara yang ingin bertanya, Anda bisa ikut gabungan di komen di laman Facebooknya Prameswara. Boleh juga lewat WA di 081 230 21039. Untuk Anda di kesempatan pagi hari ini untuk temanya bahwa memang di masa new normal, apakah memang ini ada beberapa persiapan ya dokter ya untuk menghadapi new normal, khususnya masyarakat di sana yang mungkin saja di antara kita juga belum terlalu paham apa sih itu sebenarnya new normal gitu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Prameswara. Semoga kita semua dalam kondisinya sehat selalu ya, apalagi Amin. dalam situasi yang kita masih di tengah-tengah pandemi nih Mbak Ari ya. Jadi kalau misalnya kita dengar new normal apa sih? Mungkin kalau misalnya yang paling sering kita dengar itu istilah new normal ya, tapi mungkin untuk mereka yang mungkin Tidak begitu familiar dengan new normal, jadi mungkin disebut juga dengan tatanan kehidupan baru gitu. Yang namanya new normal pasti juga needs new norm ya, pasti juga ada peraturan baru nih gitu. Karena kita di situasi yang berbeda dari sebelumnya gitu. Jadi apa sih yang namanya new normal itu atau tatanan kehidupan baru? Yaitu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ini dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ya, seperti kita tahu bahwa kan COVID-19 ini penularannya yang begitu cepat ya. Karena kan penularannya melalui droplet ya, atau mungkin percikan dari air liur dari yang penderita. Nah, tapi tentunya untuk menyongsong new normal ini, tatanan kehidupan baru ini juga ada prinsipnya, yaitu prinsip new normal ini adalah untuk dapat menyesuaikan dengan pola hidup bersih dan sehat. Jadi lagi-lagi karena COVID-19 ini adalah salah satu penyakit menular ya, dan penularannya tidak seperti virus-virus yang menularnya melalui darah ya, tapi ya itu tadi dari saluran pernafasan. Jadi penting sekali pola hidup bersih dan sehat karena termasuk penyakit menular juga ya COVID-19 ini. Iya, ini memang mungkin di masa seperti ini ya dokter ya, banyak beberapa daerah atau kota yang kemarin-kemarin ini ada yang namanya PSBB dan akhirnya mereka harus berhenti beraktivitas di luar, di rumah saja ini diberlakukan. Dan setelah itu ya ini memasuki fase ini tadi new normal, mereka akhirnya dilonggarkan dengan boleh keluar rumah, beraktivitas, bekerja. Ini balik lagi dengan protokol tadi ya dokter ya? Iya, tetap. Jadi tidak hanya mereka-mereka yang bekerja, tapi mungkin mereka-mereka yang mungkin ada keperluan mendesak mau keluar pun itu juga pasti ada protokolnya. Contoh sekarang kalau misalnya mau keluar rumah, pastikan sudah bawa hand sanitizer, pastikan juga selalu memakai maskernya gitu. Jadi selalu diikuti dengan protokol. Jadi tidak hanya kepada para pekerja, ibu rumah tangga pun ketika mereka mungkin mau beli sayur nih ya ke entah itu tukang sayur yang ini keliling. yang keliling tuh melijo namanya ya, yang pakai motor tuh ya biasanya ya. Keluar rumah pun tetap juga harus pakai masker gitu. Jadi tidak hanya untuk pekerja. Jadi ini protokol kesehatan ini mengenai ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Iya. Memang tidak hanya mereka yang dewasa, bahkan anak-anak kecil Anak-anak pun juga sekarang kalau misalnya kita lihat ya, mereka mau keluar
rumah mungkin untuk kebutuhan mendesak apa itu juga sudah mulai menggunakan masker. Kadang juga sudah ada yang mulai menggunakan itu face shield ya. Nah, iya, Gitu. ini lagi ngetren ini Lagi dokter ngetren, ya. ya. Mungkin di antara kita juga sering kadang-kadang juga masih ada yang enggan menggunakan masker. Ini gimana dong, Dok? Nah, ini juga saya sering sekali mendengar bahkan mungkin mengenai ada banyak juga yang menyebarkan info-info bahwa memakai masker itu cukup untuk yang sakit saja. Itu masih banyak yang menyebarkan berita seperti itu atau mungkin yang mengatakan bahwa itu bahaya kalau misalnya kita menghirup nafas kita terus-menerus gitu ketika menggunakan masker. Nah, padahal itu adalah upaya ya proteksi untuk mencegah dari penularan COVID-19 ini, Mbak, gitu. Iya, tapi memang kesadaran tersendiri khususnya masyarakat ini ya. Mau Iya. tidak mau harus ya itu tadi ya dokter ya, nanti dampaknya juga ke orang-orang sekitar. Iya, ke orang sendiri tidak hanya ke dirinya sendiri. Ini penerapan tadi dokter bolak-balik ngomong bahwa penerapan protokol kesehatan. Sebenarnya apa sih itu? Yang mungkin bisa di-share ke Sobat Prameswara? Ya, jadi protokol kesehatan ini erat kaitannya dengan sebenarnya pola hidup bersih dan sehat ya. Dan protokol kesehatan itu adalah upaya ini pelengkap dari pencegahan penularan COVID-19 ini. Jadi untuk protokol kesehatannya mungkin kita singkat saja, di sini ada 10 ya yang mungkin masyarakat pasti sudah tahu tentang protokol kesehatan ini. Jadi yang pertama yaitu untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi kalau misalnya di tingkat cuci tangan pakai sabun, CTPS ya yang biasanya Kemenkes selalu mengedukasi, mempromosikan mengenai kesehatan ini ya kepada seluruh masyarakat di TV, di radio, yaitu cuci tangan pakai sabun. Jadi tidak cukup cuci tangan hanya dengan air mengalir, itu tidak cukup. Apalagi pakai kobokan ya dokter? Nah iya, jadi muter di situ aja ya kumannya ya. Iya. Ini Iya. perlu diluruskan juga nih. Kalau misalnya kita nih mengedukasi, kalau misalnya kami ini penyuluhan ke SD atau mungkin ke sekolah-sekolah, itu pasti kita akan juga contohkan cara cuci tangan itu ada 5 langkah. Nah pasti kalau misalnya Sobat Prameswara membuka internet ya, search di Google bisa klik untuk cara cuci tangan 5 langkah berdasarkan anjuran dari WHO. Itu ada 5 langkah, kemudian durasinya pun juga dari langkah-langkah itu juga pasti akan sesuai dengan standarnya kalau diikuti gitu. Jadi ada standarnya sendiri untuk cuci tangan. Kemudian yang kedua ini Mbak, jadi menggunakan masker. Iya. Gitu. Walaupun memang kemarin sempat ya kita juga dengar mungkin kalau yang usianya sudah lansia di atas 50 tahun diupayakan itu sudah menggunakan masker bedah yang dia ada 3 lapis ya, kalau misalnya yang masker bedah yang hijau itu ya gitu. Tetap diusahakan seperti itu, tapi kalau misalnya memang adanya dalam masker kain ya tidak mengapa, tapi pada prinsipnya menggunakan masker gitu. Sengaja tertutup ya untuk Pokoknya hidung tertutup, dan mulut. iya, hidung dan mulut. Nah, cara menggunakan masker pun juga harus sesuai lagi nih dengan standarnya, dengan prosedurnya. Jadi pastikan untuk tidak menyentuh bagian depan masker. Jadi kalaupun melepas, pastikan kita hanya memegang yang talinya saja. Jangan sampai kita menyentuh bagian depan atau malah bagian dalam dari masker yang biasanya mengenai hidung dan mulut kita ya, gitu. Karena kan kita nggak tahu tangan kita ini habis nyentuh apa aja nih, gitu. Iya, benar. Ini yang sering kita temui juga menggunakan maskernya di leher, Dok. Nah, itu dia. Saya juga heran sebenarnya fungsinya Nempelnya apa di kalau kuping nih, leher tapi jadinya. di leher gitu. Iya. Memang pasti rasanya ada rasa nggak nyaman ya kalau misalnya lama gitu pakai masker. Tapi kan ini untuk kesehatan kita juga dan juga kesehatan orang-orang terdekat kita. Gitu. Iya. Selanjutnya? Selanjutnya yang ketiga, hindari bersentuhan. Jadi Germas ya, gerakan masyarakat sehat yang sudah digencarkan oleh Kemenkes juga menyebarkan poster, cukup say hello aja gitu, dari jauh gitu ya, tapi nggak berjabat tangan gitu ya. Gini aja, Jadi dokter mungkin ya. salaman ya, salamannya itu dari jauh gitu. Iya. Salam virtual. Oh gitu. Iya, ini yang sebenarnya juga ya itu tadi orang Indonesia yang biasanya salaman, kayaknya nggak afdol kalau nggak salaman gitu ya. Tapi di masa-masa pandemi seperti ini, apalagi kita sudah mencoba untuk ya itu tadi kembali ke
new normal, New normal atau itu tadi. kebiasaan yang mungkin pernah ada, salaman terus sambil cipika-cipiki mungkin Tambah lagi itu. ini tidak dilakukan Iya, gitu kan. tidak dilakukan untuk saat Itu tadi seperti salamnya ini. virtual aja Salam dokter virtual, ya. Oke. Namaste atau salam, pokoknya tidak bersentuhan untuk saat Karena ini. memang tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia pun seluruh dunia. Mungkin dulu Mbak Aris sering lihat ya yang lagi viral antar mungkin pejabat negara di Rusia atau di mana yang kita lihat mereka jabat tangannya ada yang nggak pakai tangan tapi pakai siku atau mungkin pakai kaki ya yang untuk anak-anak muda yang di Italia waktu itu kita lihat ya yang lagi viral. Jadi ya berbagai cara lah untuk say hi tapi dengan cara lain, cara baru gitu ya. Iya, ini benar-benar new banget kan ya. Semuanya new gitu kan. new. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Anda sobat tetap stay tune terus karena kita masih banyak yang harus disampaikan sama Dr. Jenny ini ya dengan yaitu tadi new normal tuh apa aja sih sebenarnya? Bagaimana saja sih masyarakat menerapkan yang namanya new normal itu sendiri. Tetap stay tune terus di 103,9 Praunsur FM Lamongan. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Promosora 103,9 FM The Family Radio Station untuk Anda yang masih setia di ajang Semangat Pagi. Nah, kita kembali lagi dengan Dr. Jenny ya, bahwa memang di masa new normal seperti ini masyarakat Indonesia khususnya ini tengah menjalani kondisi baru atau biasa disebut dengan new normal, di mana memang di tengah pandemi seperti ini banyak hal-hal baru yang mungkin beberapa waktu lalu belum menjadi kebiasaan gitu, seperti pakai masker kayaknya harus pakai masker terus gini kan dulu bukan menjadi kebiasaan dokter ya. Iya, Namun dulu sekarang, kan pokoknya yang pakai masker yang lagi flu aja, kalau enggak yang lagi kerja di rumah sakit gitu ya. suster, dokter gitu kan. Iya. Nah ini tadi lanjutin obrolan kita juga dokter ya, baru 3 hal Baru yang 3 memang. hal, iya. Selanjutnya apa lagi nih dok? Dari total 10 tadi kita udah bahas 3 ya Mbak ya. Oke, jadi yang berikutnya nih yang keempat, menghindari untuk menyentuh area wajah. Yang selama ini yang dipahami masyarakat, hindari menyentuh wajah itu hidung dan mulut ya. Karena memang hidung dan mulut itu kan mungkin bagian dari saluran ini ya. Pernapasan. Hidung saluran pernapasan, kemudian kan mulut juga ya kita bisa menghirup ya. Sebenarnya juga mata, jangan sering-sering menyentuh mata atau menyentuh wajah ya sebenarnya pada umumnya sebelum mencuci tangan dengan sabun itu tadi. Karena virus ini memang penularnya melalui saluran pernafasan, tetapi dia juga bisa masuk melalui mukosa, dan di mata kita kan juga ada mukosanya ya, konjungtiva Yang berair-air itu ya, ya, betul ya. itu. Jadi makanya penting sekali untuk tidak menyentuh wajah, karena kalau misalnya kita nyentuh wajah nih, memang yang namanya nyentuh wajah apakah Sadar nggak sadar ya, dokter ya, yakin kan sadar ya? cuma nyentuh pipi, cuma nyentuh dahi, yakin kan nyentuh wajah, mata, hidung ya kan. Nah, jadi sebenarnya anjuran itu utamanya untuk mencegah supaya kita tuh nggak menyentuh bagian wajah yang ada mukosanya seperti mata, hidung atau mulut, karena yakin deh kita waktu itu pernah diteliti kok dalam sehari itu mungkin kalau misalnya nih kita nggak benar-benar inget ya kalau kita dilarang untuk menyentuh wajah, mungkin dalam sehari itu nyentuh lebih dari 50 kali ada deh secara nggak sadar loh ya. Kita lagi pakai masker aja kadang kita nyentuh dahi gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar dianjurkan untuk hindari menyentuh wajah. Iya. Sekarang yang kelima, yaitu mengenai etika bersin dan batuk. Iya. Ini mungkin sebelumnya juga, mungkin karena saya sering kebanyakan ini ya ngeliat video-video viral ya. Jadi yang sebelumnya sering beredar juga video yang lagi di TikTokin gitu viral tentang etika bersin, etika batuk. Ya itu juga penting. Batuk jangan sampai kita batuknya itu Ke tangan. telapak tangan ya gitu, tapi lebih baik ke siku ya, atau mungkin menghindari batuk di depannya orang kayak gitu. Jadi etika batuk pun juga masih tetap harus diperhatikan. Bersin juga ya, dokter Bersin ya? juga, iya. Ini kadang-kadang juga nggak sadar ya, spontan ya dokter ya, batuk, Iya. bersin itu kan hal-hal yang spontan yang kadang-kadang kitanya juga langsung aja gitu tanpa tedeng aling-aling Iya. langsung bersin gitu, Iya. tanpa disadari ternyata ada
orang di depan ini. Di sekitar Ini kita. menggunakan masker ini jadi solusi tersendiri gitu ya dokter. Iya, cukup efektif untuk bisa membatasi ya, mencegah penyebaran dari mikro dropletnya gitu, atau mungkin percikan liur. Jadi jangan dibayangkan kalau yang namanya bersin atau batuk itu kan cuma yang percikan liur yang kelihatan, itu enggak. Mungkin sebelumnya juga pasti sudah banyak yang beredar ya video penelitian ya, dari waktu itu pernah dibuat visualnya oleh peneliti Jepang ya waktu itu, bahwa yang namanya yang droplet itu tidak hanya yang kita terlihat, oh itu udah percikan gitu ya kalau misalnya orang bersin atau batuk, tapi dalam percikan itu pun juga nanti ada yang namanya micro droplets, ini yang percikan yang ukurannya lebih mikro lagi, yang kita mungkin kasat mata nggak bisa ngelihat, tapi sebenarnya itu ada di udara gitu ya, setelah pasien atau penderita itu bersin gitu, dan itu yang tidak disadari gitu. Jadi memang penting sekali untuk menggunakan masker untuk mencegah itu tadi, mencegah penyebaran dari ini virus corona ini gitu. Dan droplet tadi ya dokter ya. Iya, dari yang droplet itu keluar tadi. Iya. Nah. Tidak hanya bersin atau batuk loh, ketika kita berbicara pun secara nggak sadar ya pastinya juga ada kan. Makanya penting untuk menggunakan masker. Gitu ya, iya, dokter, mungkin bahasa halusnya ya muncratnya. Itu memang kadang-kadang sengaja atau nggak sengaja, sadar atau nggak sadar ya pastinya itu terjadi gitu. Terjadi. Nah, menggunakan masker itu sendiri jadi untuk meminimalisir ya dokter ya. Iya, benar. Oke, ini yang perlu digarisbawahi juga, mereka yang menggunakan masker di leher ngomong tapi maskernya di leher ya. Nah, iya, itu melindungi apa ya sebenarnya? Proteksi terhadap Itu apa kadang-kadang ya? saya juga bete Iya. juga gitu kan. Selanjutnya dokter silakan. Oke, selanjutnya yang nomor 6 nih, hindari berbagi barang pribadi. Gitu. Apalagi berbagi masker, jangan sampai ya. Iya dong, satu orang satu masker. Satu orang satu masker, dan untuk masker lain pun juga kan sebenarnya efektivitasnya 4 jam, jadi setelah itu kalau bisa bawalah masker cadangan gitu. Karena kan pasti ada batasnya ya. Nah, ini tadi hindari berbagi barang pribadi, karena namanya juga barang pribadi dipakai oleh masing-masing orang, dan kan mereka mungkin tangannya ya, atau mungkin barang, misalnya saya pakai barang-barang saya gitu kan, HP atau mungkin barang pribadi lainnya, ya kan pastinya juga kalau bisa dimiliki sendiri gitu, jangan sampai dipakai bersama gitu. Oke, ini hal-hal yang harus dilakukan ya. Kalau misalkan nih dokter ya, ketika kita di luar atau di ya seperti sekarang ini new normal ini kan, di beberapa tempat ini sudah mulai dibuka, tempat-tempat keramaian gitu kan, sudah mungkin mulai akan dibuka dan lain sebagainya. Ini penerapan seperti ini dok, penerapan protokol kesehatan yang memang benar-benar haruskah dijalankan di tempat-tempat keramaian itu kah? Pasti ya, karena kita semua tahu bahwa keramaian itu seperti menjadi lokusnya ya, tempat penyebarannya ya. Karena itu tadi mengapa pentingnya kita untuk menjaga jarak dulu, kan kita sampai sekarang dan masih tetap harus dilakukan physical distancing ya, jaga jarak gitu. Karena itu tadi, karena ketika kita dalam jarak yang dekat maka meningkatkan risiko untuk penularan dari COVID-19 ini. Jadi untuk protokol kesehatan ini pun, untuk jaga jarak, ini tidak hanya dilakukan di tempat kerja, tetapi juga tempat keramaian lain seperti pasar, mall, atau mungkin tempat-tempat umum lainnya, itu juga wajib dilakukan. Gitu. Seperti kita sekarang ini kan juga kita siaran tapi kita jaga jarak ini ya, Mbak ya. Ini berapa nih? Jaga jarak antara kita sampai ya. 2 meter ada nih ya. Gitu. Sebenarnya saya sempat tahu juga di beberapa video ada yang sempat buat yaitu tadi dok, informasi dari video itu kayaknya cepat banget mengenainya. Di Surabaya ini beberapa tempat seperti mall itu sudah menerapkan physical distancing yang memang ada, kamu harus melewati jalur rutenya ini gitu, dan nggak boleh bersentuhan dengan yang balik gitu lawan kan. arah gitu ya. Jadi itu bikin satu jalur gitu ya. Itu yang ketahuan disuruh keluar. Nah, itu seketat kayaknya, itu ya. iya, nggak tahu Patut ya dicontoh nanti tuh apakah sepertinya. nanti bisa berlanjut atau gimana. Soalnya memang protokol kesehatan seperti ini kayaknya
jadi hal yang diwajibkan bahkan ya dokter ya. Iya. Memang sepertinya kalau untuk kesehatan lagi-lagi ya kita kan terbagi, ada yang memang orangnya patuh, ada yang mungkin ya udah, ada yang cukup meremehkan. Jadi perlu memang dibuat suatu peraturan, dibuat ketegasan ya. Jadi wajib untuk semua. Kayak dulu mungkin waktu dari pemerintah Kota Lamongan ya yang juga mewajibkan menggunakan masker. Saya ingat sekali dulu sampai kalau misalnya ada yang tidak menggunakan masker oleh petugas itu langsung diberi peringatan, langsung dikasih masker. Nah itu kan jadi seperti gimana ya, beban moral ya mungkin bagi yang nggak menggunakan masker ya. Nah itu pentingnya untuk dijadikan kewajiban dan dijadikan peraturan yang tegas mengenai protokol kesehatan ini gitu. Ini kayaknya banyak hal di new normal seperti ini. Iya. Ada hal-hal yang mungkin awal-awalnya belum begitu difahami, akhirnya oh iya ya gitu kan. Nah untuk Anda sobat Pramawasara boleh ikutan tanya nih di laman Facebooknya Pramawasara ataupun di WhatsAppnya Pramawasara di kesempatan pagi hari ini. Kita masih akan kembali di ajang Semangat Pagi. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Pramawasara Lamongan. Anda yang masih setia di ajang Semangat Pagi, terima kasih tentunya Sobat Pramawasara. Berbagi informasi bisa lewat radio, ini jadi salah satu hal yang mungkin bisa Anda lakukan ya. Dan di kesempatan hari ini kita ketemu juga dengan Dr. Jenny, bahwa memang dari awal pun kita sudah ngobrolin soal new normal. Bagaimana sih, apa aja sih yang dilakukan masyarakat di masa-masa new normal seperti ini. Boleh dilanjut dokter, tadi beberapa langkahnya. Nah ini ada hal-hal yang memang kebiasaan baru lagi gitu kan, yang harus dilakukan masyarakat. Silakan. Yang melekat pada kita harus setiap hari bahkan ya kita lakukan. Iya, jadi tadi kita sudah sampai ke nomor 6 ya Mbak ya, untuk hindari berbagi barang pribadi. Kemudian yang ke-7 nih sekarang, jadi bersihkan perabot rumah gitu. Perabot rumah ini mungkin terutama di tempat-tempat yang kita biasanya dari luar nih, ketika kita masuk rumah yang biasanya tuh paling sering nih kita jamah ya, paling sering mungkin kita kunjungi, mungkin dari teras, halaman rumah, kemudian juga ruang tamu ya. Dan memang perlu dibersihkan berkala, karena ketika kita dari luar kan kita nggak tahu nih bawa kuman apa aja gitu. Jadi bersihkan selalu perabot rumah ya, apalagi kalau misalnya di rumah ada anak kecil atau mungkin ada lansia ya, orang-orang lanjut usia yang di atas 50 tahun, anggota keluarga yang di rumah, atau mungkin kita tinggal dengan anggota keluarga yang punya faktor risiko, seperti mungkin dia punya riwayat penyakit ya, entah itu penyakit kencing manis atau mungkin ada yang riwayat kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi perlu kita pikirkan juga nih untuk kebersihan selalu ya di rumah kita. Kalau misalnya memang kita satu rumah dengan mereka-mereka yang punya risiko ya, kalau misalnya terkena itu jadi buruk gitu. Jadi itu pentingnya untuk membersihkan perabot rumah. Jadi sehingga dulu dari Kemenkes juga pernah men-share ya ke kita semua pentingnya untuk punya mungkin tempat ya entah itu di ruang tamu. Jadi ketika kita pulang mungkin jaket atau apa yang kita bawa dari luar itu kita taruh di box itu, atau mungkin tas ya ditaruh di ruang tamu. Jadi tempat itu khusus untuk menaruh barang-barang yang biasanya kita bawa keluar. Nah itu pentingnya. Itu apa memang disemprot sama disinfektan atau gimana dok? Iya boleh. Jadi nanti akan saya share juga mungkin bahan-bahan yang perlu kita punya nih sehari-hari gitu. Contohnya yang disinfektan itu yang seperti Mbak bilang ya. Jadi kalau misalnya kita bawa tas sebelum kita masuk rumah ya, kalau bisa disemprot dulu dengan desinfektan, baru kita bawa masuk ke rumah barang-barang itu gitu. Ini jadi salah satu tips juga ya ke Sobat Pramawasara, bahwa memang ketika dari luar pun barang-barang yang akhirnya masuk ke rumah seenggak-enggaknya gitu kan, mencegah itu kan lebih baik ya dokter ya. Iya benar sekali ya. Itu dilakukan penyemprotan secara mandiri dengan disinfektan itu tadi. Iya. Dan pastinya kan teman-teman juga udah tahu ya banyak cara-cara untuk membuat desinfektan yang untuk rumah tangga gitu ya. Kemudian yang
nomor 8 ini sudah sempat kita sebut sebelumnya, physical distancing, pentingnya untuk physical distancing. Jadi sebenarnya lebih amannya ya minimal 2 meter, jangan cuma 1 meter gitu. Kalau bisa, tapi kalau misalnya memang keadaan 1 meter tapi tetap menggunakan masker gitu. Tapi jangan sampai mungkin jaraknya udah physical distancing nih kayak yang kita lihat ya di antrian-antrian. Tempat duduknya udah diatur. Satu isi, satu kosong, satu isi. Tapi yang isi ini dempetan duduknya gitu. Kadang-kadang kan ada meme-meme seperti itu ya. Benar-benar. Ya. Memang sih ya, ya itu tadi masyarakat itu kan berbeda-beda ya dokter ya. Iya. Ada yang paham, ada yang kayaknya ini Ada maksudnya caranya. apa ya kok dikasih gini gitu kan. Iya. Ini cukup apresiasi juga di beberapa kendaraan umum. Ini mereka akhirnya memberikan apa ya itu tadi, memberikan tempat supaya mereka jaga jarak penumpangnya satu sama lain. 3 kursi jadi 2 orang Jadi 2 gitu. orang, Ini kan minimal untuk meminimalisir itu tadi ya dokter ya. Penularannya. Dan mungkin juga sekarang sudah menjadi ini ya protokolnya juga ya. Kalau sekarang untuk alat transportasi isinya 50% ya dari total kapasitasnya ya. Iya, kita patut apresiasi ya. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk mencegah penularan gitu. Iya. Lanjut nih Mbak ya yang nomor 9, mencuci bahan makanan pastinya. Karena kan kita membeli bahan makanan di pasar atau mungkin dari supermarket yang kita nggak tahu sebelumnya mungkin ada pengunjung yang pegang-pegang atau gimana ya. Jadi selalu cuci bahan makanan yang kita beli dari luar. Dan mungkin ada yang bertanya ya, kalau misalnya kita pesan makanan dari luar itu bagaimana? Apakah juga ini turut untuk berpotensi nih untuk menularkan gitu. Kadang kan ada yang misalnya kita pesan online gitu ya, mungkin makanan gitu yang diantarkan. Memang sebenarnya kalau misalnya kita mungkin diantarkan makanan kan itu ada kotaknya, ya udah dibersihkan bagian luarnya dan segera pindahkan ke mangkuk atau ke piring di rumah, bungkusnya dibuang gitu. Jadi itu udah sebenarnya udah cukup aman seperti itu. Ini salah satu langkah juga ketika mungkin mereka yang kadang-kadang ada berbagai cerita ya dari teman-teman yang menggunakan jasa kurir atau menggunakan jasa ojek online untuk mengantarkan makanan. Nah ini akhirnya mereka disuruh nempel disuruh gantungin ke pagar. Nah iya itu juga bisa seperti itu. Ini kalau misalnya mau dengan seperti itu juga boleh, atau mungkin misal memang harus bertemu ya untuk transaksi, kan kadang ada yang mungkin nggak menggunakan online pembayarannya, jadi harus pembayaran cash, ya itu tadi tetap kembali ke protokolnya, jaga jarak, kemudian setelah menerima cuci tangan, untuk bungkus makanannya itu tadi dibersihkan, lalu segera dipindahkan ke alat makan di rumah, bungkusnya dibuang gitu. Ini di Surabaya kemarin Arif juga sempat lihat beberapa informasi dok. Ini di Surabaya itu ada beberapa ada sebuah pasar yang memang menerapkan ketika menerima uang dari pembeli itu menggunakan nampan, sehingga ada nampan khususnya ya. Iya, sehingga ketika menerima uang dari pembeli ditaruh di nampan dan baru diambil. Nggak tahu diambilnya apa langsung dimasukkan gitu, nggak tahu. Tapi ini menjadi sebuah kebiasaan baru juga gitu di sebuah pasar yang memang basicnya ya itu banyak orang. Iya. Terus uangnya juga ya dokter ya. Luar biasa ya. Pakai elektronik gitu kan. Iya. Oke. Di pasar pun mereka sudah memiliki protokol tersendiri ya untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa mencegah penularan virus corona ini. Oke. Ini sebenarnya dok kalau ngomongin soal new normal yang ada di Indonesia khususnya di Lamongan juga, kalau dokter mungkin menemukan hal-hal yang ini kayaknya belum menjadi sebuah kebiasaan yang harus dijadikan kebiasaan. Ini di Lamongan saja, menurut dokter nih, kalau dari di rumah sakit Muhammadiyah, mereka benar-benar menggunakan masker dengan baik nggak sih? Atau atau physical distancing sudah diterapkan atau gimana gitu? Kalau di rumah sakit sendiri, pastinya dari semenjak awal dari pemerintah sudah mengumumkan ada kasus, jadi untuk protokol sudah mulai diterapkan hampir ke seluruh ini ya lapisan di rumah sakit. Untuk para pengunjung. Untuk pengunjung poli pun sekarang kita ada yang namanya screening station.
Jadi sebelum mereka masuk ke rumah sakit, mereka akan ditanyain dulu ada gejala atau tidak, dari riwayat perjalanan dari luar kota atau tidak, pernah ada kontak nggak dengan yang terkonfirmasi positif. Jadi bahkan sebelum masuk pun sudah ada screening station, dan itu tidak memakan waktu lama, cuma ditanyain saja mau kemana tujuannya, periksa ke poli atau mungkin mau ambil obat, gitu. Jadi dan kita ukur suhu ya, gitu. Jadi nanti ketika memang dari pemeriksaan itu lolos dalam artian dalam kondisi yang baik-baik saja, ya itu boleh masuk seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada gejala, nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan yang ada di screening station. Kemudian itu pun juga dijaga jaraknya satu sama lain, dan setiap pengunjung itu wajib menggunakan masker. Kalau misalnya ada yang lupa, mungkin karena kondisi gawat ya masuk ke IGD, kita biasanya di depan pintu IGD pun juga sudah ada petugas keamanan yang juga sudah menyiapkan masker bagi pasien yang mungkin atau mungkin keluarga yang tidak punya masker gitu. Jadi udah disiapkan. Dan hand sanitizer pastinya ada di mana-mana, di setiap sudut gitu ya. Iya. Ini Dok, ya itu tadi karena memang kebiasaan baru juga ada mereka yang mungkin belum punya punya masker dan lain sebagainya. Ketika masuk rumah sakit, di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan juga sudah menerapkan itu tadi protokol kesehatan dari itu awal. Itu pun untuk keamanan kita semua gitu. Karena kan rumah sakit ya ada tempatnya pasien-pasien ya. Jadi sebenarnya itu untuk keamanan dari pengunjung dan pasien itu sendiri. Nah, untuk Anda sobat tetap stay tune terus. Kita nanti balik lagi masih di Ajang Semangat Pagi. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. 3,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Promosara 103,9 FM The Family Radio Station untuk Anda Sobat Promosara yang masih setia di Ajang Semangat Pagi. Tentunya terima kasih dari awal sudah menyimak bahwa memang di era atau di masa new normal seperti ini, di fase seperti ini banyak di antara kita masyarakat yang mungkin saja belum terlalu paham sebenarnya new normal itu seperti apa itu yang namanya protokol kesehatan harus dijalankan itu yang seperti apa. Nah, tadi kita sudah ngobrol juga sama Dr. Jenny bahwa memang ini hal-hal yang baru yang mungkin kebiasaan yang belum pernah kita lakukan akhirnya sekarang ini jadi sebuah kebiasaan baru. Dan dokter ini bisa mengingatkan lagi nih ke Sobat Promosara tentang apa tadi yang sudah disampaikan, mungkin bisa disampaikan lagi nih untuk mengingatkan juga. Oke. Tadi kita sudah membahas 9 ya Mbak ya, jadi 10 yang terakhir itu meningkatkan imunitas tubuh. Ya, jadi olahraga teratur, kemudian istirahat yang cukup, dan bisa konsumsi vitamin 1 kali sehari ya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Tadi mungkin saya sempat sampaikan pengen berbagi tips ya, mungkin barang-barang apa yang mungkin bisa dimiliki nih untuk teman-teman atau sobat Prameswara. Jadi yang dibutuhkan untuk menghadapi new normal ini ya, pertama masker, kedua hand sanitizer, kemudian yang ketiga mungkin face shield, atau kalau misalnya nggak face shield cukup dengan menggunakan kacamata juga udah cukup gitu ya. Kemudian tisu kering atau tisu basah jadi untuk membersihkan ini ya, kalau misalnya bepergian jadi bisa kita bersihkan. Mungkin tisu keringnya disemprotkan disinfeksi dulu nanti untuk membersihkan lingkungan. Kemudian penting juga untuk mulai ini beradaptasi dengan uang elektronik, karena semakin kesini akan semakin banyak juga pasti pembayaran dengan uang elektronik ya, menghindari cash ya gitu. Mungkin juga peralatan makan, usahakan untuk peralatan makan sendiri, apalagi kalau misalnya pas kita keluar ya. Kemudian peralatan ibadah ini penting, jadi kalau bisa bawa sejadah mukena sendiri, sejadah pun sendiri, karena kan kita sujud gitu ya. Jadi kalau bisa juga sendiri, milik pribadi lah ya. Kalau misalnya kita mau kemana-mana bawa sendiri aja, itu lebih amannya. Ya, jadi untuk kesimpulannya dari perbincangan kita hari ini ya Mbak Ari ya, bahwa new normal ini seperti definisinya yaitu perubahan perilaku ini untuk tetap menjalankan aktivitas normal
tapi dengan menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini. Iya. Dan untuk harapannya setelah dilakukan new normal ini apa? Jadi harapannya ada stabilitas ya untuk semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan juga pastinya kesehatan kita. Ya, jadi sampai kapan sih new normal ini? Jadi mungkin itu Jadi banyak jadi pertanyaan ya di benak masyarakat ya. Ya, masyarakat akan menjalani kehidupan new normal ini ya, tatanan kehidupan baru ini. Sehingga ditemukannya nanti vaksin yang dapat digunakan sebagai penangkal dari virus corona ini yang seperti kita tahu kan sedang dalam tahap pengembangan ya. Gitu, kita doakan semoga saja pandemi ini segera berakhir dan juga vaksinnya juga segera Bisa ditemukan ya, sehingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala ya, walaupun sekarang memang harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, iya, ini dokter kalau beberapa waktu bahkan mungkin saat ini pun ini mereka-mereka yang mau menggunakan kendaraan seperti pesawat atau mereka yang mau keluar negeri ini kayaknya harus melakukan beberapa rangkaian tes. Salah Iya, satunya yaitu benar, rapid test. rapid test, Nah, iya. ini di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri ini apakah memang disediakan juga kalau memang mau melakukan rapid test itu sendiri? Iya, jadi sudah banyak rumah sakit ya yang juga sudah memiliki fasilitas untuk pemeriksaan rapid test. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pun juga sudah menyediakan untuk pemeriksaan rapid test bagi mungkin sobat Prameswara yang ingin melakukan pemeriksaan rapid test bisa mengunjungi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, bisa melalui pintu 4 dan juga kalau misalnya membuka Instagram di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, di situ ada posternya, ada kontak personnya, jadi bisa tanya-tanya di situ gitu tentang bagaimana, kemudian mungkin mau janji temu nih kapan mau pemeriksaan, nah itu juga bisa dilakukan. Seperti kita tahu rapid test itu pemeriksaan untuk antibody ya, untuk mendeteksi adanya antibody terhadap virus SARS-CoV-2 ini ya, virus corona ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau bepergian, kan sekarang setiap kota beda-beda ya, ada yang mensyaratkan dengan rapid test, ada yang mensyaratkan dengan PCR atau swab ya, tapi kalau PCR atau swab kan terbatas dan ya. mahal ya, Iya. Jadi memang beberapa ada yang cukup dengan rapid test. Jadi kalau misalnya mau memeriksakan diri ya, memeriksakan rapid test bisa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan ini setiap hari ya dokter ya? Iya ada. Jadi nanti di chat aja ke kontak personnya. Nanti mau janjian kapan atau mau tanya-tanya di kontak person itu juga boleh. Oke. Iya. Jadi memang disediakan di sana dan Iya. untuk Anda sobat Prameswara yang mau melakukan rapid test ini bisa lihat di IG-nya Instagramnya Rumah Sakit Muhammadiyah. Di situ ada kontak personnya dokter Iya, ya ada yang kontak langsung bisa. personnya. Kemudian ada macam-macamnya kan, ada macam-macamnya, ada yang mau periksa rapid test aja atau mungkin mau lengkap dengan lab atau mungkin yang paket, ada paket-paketnya, ada yang paket dengan pemeriksaan foto ronsen toraks ya, foto ronsen dada, itu juga ada paket-paketnya. Nanti bisa dihubungi kontak personnya. Oke, baik. Terima kasih dokter Jenny Dwi untuk informasinya hari ini, sudah berbagi informasi juga ke sobat Prameswara. Iya, terima Semoga kasih juga Mbak bermanfaat. Ari. Kapan-kapan main kesini lagi ya dokter ya. Iya, siap. Dan untuk Anda sobat Prameswara tetap stay tune terus di ajang Semangat Pagi karena Arik masih menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 12 siang.